Hanya orang Indonesia yang beli mobil mikirin harga jual. Jadi kalau lu nggak mau sakit hati liatin harga jualnya, jangan beli wuling, bos. Jadi kalau mobil Anda lemes, kita bikin ngaceng lagi. Kalau orang di mobil Matic dibikin pop and bang, gua ketawa. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Doma Lovers, kali ini komparasi sengaja disuruhnya Almas Chery Omoda dan Subaru Crosstrek. Nah, karena kemarin tulisannya Crosstrek pakai nggak tahu ya pakai K deh kalau nggak salah. 500 juta tuh dapat mobil bagus loh, banyak loh. Crosstrek ini mobil apa sih? Kok Crosstrek sih? Gue lagi mikir Crosstrek mobil apa sih? Crosstrek 500 juta tuh apa sih? Gue lagi mikir Crosstrek apa ya gitu kan. Nggak terlintas sama sekali di kepala gue itu Subaru. Karena jujur ngomong aja Subaru di Indonesia sama yang di luar negeri keluar itu namanya nggak sama persis semua. Ada yang diganti-ganti, ada kayak Subaru Forester, ada kayak yang baru-baru itu yang WRX itu oke lah gitu loh. Cuman ya itulah menurut gue sih Subaru sama kayak Honda ya, mesinnya sama, gearboxnya sama, diganti-ganti body aja gitu kan. Emang iya gitu kan, Honda juga sama, mesin sama, gearbox sama, diganti-ganti body aja. HRV, WRV ya kan, kemudian BRV, itu semua sama lah ya dulu. Jadi Subaru juga mengadopsi hal yang sama. Nah, bedanya mesin Subaru, iya, Honda yang lama sampah banget sih. Yang sebelum ini ya, yang baru ini udah mendingan jauh. Setelah kita komplain habis-habisan ya kan, masa mulutnya tutup, kalau lu tahu Warhammer 40,000 orc-nya, mulutnya tuh tutupnya kayak mulut orc begitu kan, nutup itunya, apa namanya, glove box-nya. Gobloknya minta ampun, gua nggak ngerti kenapa nggak bisa bagus gitu kan. Ini nggak, dia mangap begitu, kayak nutup begitu, ada giginya gitu kan. Stupid banget. Nah, jadi itu yang gua nggak suka dari Honda yang lama. Yang baru udah oke. Interiornya udah jauh lebih manis, jauh lebih bagus, dan ya kelihatan lah kayak si Honda ada effort lah ya memperbaiki interior yang plastik-plastik sampah itu. Jangan salah, Mitsubishi Pajero juga gue gak suka loh interiornya loh. Lu udah pernah gue bilangin kan, begitu banget. Nggak ada pencatan kunci, nggak ada lubang kunci, masih ada lubang kuncinya ya kan. Lu tutupin kayak pakai apa kayak gitu kan, lu ganti apa kayak, ini nggak, ditemplok aja di situ. Ya gitulah ya kalau kita cerita interior ya. Nah makanya gue disuruh ngulas Almas seri RS Pro, Chery Omoda 5, seri GT, FWD dan AWD, sama Subaru Crosstrek. Oke, jujur ngomong tiga-tiganya bukan kesukaan gue. Jujur ngomong, mesinnya tiga-tiganya juga gue nggak terlalu suka mesinnya. Karena yang Crosstrek ini NA kan, non turbo kan. Yes, 2000 liter, 4 silinder CVT. So, mesin yang lumayan lu tempelin di gearbox CVT, jadinya motor matic. Ya ibaratnya lu beli mesin yang gede, terus lu pasangin di metriknya Honda Mio. Jadi jelek banget kan, nggak bisa digituin. Nah, wuling Almas, oke lah, orang bilang wuling bodinya kokoh, wuling bodinya keras. Oke, yang kita lihat dari orang-orang body repair, itu wuling itu memang terlihat tebal dan terlihat tutupnya mantep ya. Tetapi ketika kita bandingkan, ketika mereka tabrakan, penyoknya dan perbaikan catnya, itu perbaikan catnya terlihat catnya memang bukan cat yang keras, bukan hard surface punya gitu kan. Jadi bodinya kalau lu bilang kokoh, iya dan tidak. Jadi bodinya dibilang kokoh gara-gara tebel, panelnya cepat karatan loh kalau menurut gue ya pribadi ya. Jadi kita kan ada Rust Pro juga anti karat, dan kita sekarang lagi ada Rust Buster juga, itu ke penghilang karat dengan teknologi laser, dan itu kita udah dapat orang-orang yang mau ngilangin karat-karat di bodi mobilnya. Nah untuk wuling-wuling ini karatannya yang aneh-aneh malah tempatnya gitu. Jadi kita kan namanya konten kreator yang punya bengkel, jadi gue ngomong berdasarkan data dan apa yang gue lihat. Jadi kayak beberapa mobil itu gue lihat karatannya nggak wajar, termasuk si wuling ini. Jadi gue nggak tahu mereka si besinya itu dicampur apa, tetapi besinya itu karatan, dan ketika karatan itu masuk di dalam sela-sela bodi dari dalam. Jadi dibilang tebel ya oke, karena memang lebih tebel, tetapi konten dari tebal. Jadi kayak misalkan lu nggak tahu apa itu metal grill, lu search. Jadi orang bisa bikin besi itu dicampur apa aja sih, termasuk nikel itu. Yang lu orang ribut nikel itu udah lama ya pakai nikel. Jadi itu harus lu lihat juga, karena si wuling ini karatannya di tempat yang nggak jelas deh. Kabinnya cukup luas, Almas ya. Oke lah. Nggak komplain gue. BBM terbilang irit ya, oke, gue juga nggak komplain kalau harga BBM. Harga lebih terjangkau, betul sekali. Mobil Cina salah satunya memang harganya jauh lebih terjangkau daripada yang lain dengan mengedepankan fitur, bukan mengedepankan engine. Kalau saya lebih suka engine dan body.
Jadi engine, transmisi, body itu nomor satu yang gue lihat. Feature, balik lagi Pak, lu enjoy the feature mungkin cuma 2 minggu, 3 minggu senengnya. Kayak orang-orang berbondong-bondong beli, woi sunroof. Gue tanya sama lu yang udah beli mobil sunroof, lu buka sunroof berapa kali sih sebulan? Lu udah bocor ya? Iya, begitu udah bocor jijik gitu kan ngurusinnya. Karena lu harus ganti tuh karetnya mana lagi gitu. Jadi feature is feature, oke. It's fun to have, it's fun to watch. Tetapi at the end of the day, yang lu pakai tiap hari adalah engine, transmisi, AC. Sama duduknya di dalam kaki-kaki lah ya kan, kaki-kaki. Oh ya by the way, Domo udah buka Domo kaki-kaki ya, lu bisa cek link di bawah ini untuk reservasi. Jadi kaki-kakinya juga dicekin. Jadi 4 ini yang paling penting. At the end of the day lu balik lagi ke fungsi sebuah mobil yang mentransportasi lu secara nyaman dari A ke B gitu kan. Bukan wah di dalam ada TV-nya 22 in. Lu nontonnya berapa lama sekali? Wah ada sunroofnya. Oke, lu buka tuh sunroof berapa lama sekali? Ya gila lu, Jakarta panasnya kayak begini. Itu sunroof kalau bisa lu triplekin aja men, biar kagak kena matahari men. Panas bro. Sunroof itu gue nggak ngerti kenapa namanya sunroof. Harusnya lu bilangnya moonroof. Kenapa? Lebih cocok dipakai di malam hari. Ini Jakarta bro, bukan di Skandinavia yang tiap hari dinginnya minta ampun. Ini Jakarta, lu buka atap, lu buka sunroofnya nih. Itunya lu buka nih, set. Gue kasih lu 5 detik. Kalau nggak buka lu kepanasan gitu kan sebelah. Nggak mungkin deh lu pakai feature. Jadi kalau gue melihat feature itu biasa aja. Kalau gue ya, gue lebih melihat kenyamanan lu duduk di dalam. Engine-nya cocok apa enggak dengan apa yang gue butuhkan. Terus transmisinya cocok apa enggak dengan apa yang gue butuhkan. Lu mau kenceng, lu cari automatic transmission, atau enggak lu cari dual class transmission, atau manual sekalian. Lu mau nyaman hari-hari, lu cari CVT. Jangan lu becek-becek bos. CVT lu becek-becek, jebol tuh CVT. Kita udah bilang kan di video yang kemarin kan, jebolnya di 70.000 sampai 120.000 km. Engine, sebenarnya mau 1.500, mau 1.000 cc juga nggak ada masalah. Orang mobil yang lagi gue incar hari ini Daihatsu Tanto, lu gila lu. Cuman berapa cc sih itu? 600 sampai 1000 sih, 1000 ya kalau nggak salah kan? Kayak Icar kan, nggak nyampe 1000 kan, 900-an cc, 3 silinder, turbo. Nah itu lagi gue lagi demen mobil itu, jadi tergantung lu butuhnya apa. Kalau lu butuhnya keluar kota, ya beli cc gedean dikit ya kan, mobil gedean dikit jadi nyaman. Kalau lu butuhnya cuman dari rumah ke pasar ke kantor, lu boleh mikirin mobil yang size-nya lebih kecil-kecil gitu kan, yang ngirit, yang parkir gampang ya kan, yang nggak nyusahin lu gitu, itu boleh lu pikirin. Jadi begitulah ya. REV enggak nih kayaknya. Kan parkir gampang. Kenapa nggak Karimun Wagon R aja? Sejelek-jeleknya itu mobil kayak sepatunya Voltron yang pernah gue bilang, sepatunya Voltron ya, jadi sepatunya Voltron, tapi itu mobil 1:23 loh. Seriously itu 1:23 daripada lu mikirin wuling REV. Pusingnya lu nggak bisa jual. Kalau ini udah pasti lu bisa jual, banyak yang mau karena 1:23. Lu bayangkan ya, mobil bensin 4 seater, 2 pintu depan sama belakang. 4 pintu bukan 2 pintu depan sama belakang. 1:23 coy, BMW kalah men. Lo iya kan gitu loh, maksudnya kalau mau cari irit, ini mobil juaranya irit deh kalau menurut gua. Tapi kalau nyaman atau tidak ya setiap orang beda-beda ya. Cuman kalau menurut gua irit itu mobil hari ini di kepala gua nomor 1 paling irit sih. Spare part Suzuki coy, Suzuki Maruti India semahal apa sih? Nggak mahal ya kan, tapi 1:23 dengan 3 silindernya yang bergetarnya setengah mampus itu, gua nggak bilang nyaman ya, gua bilang irit. Ini irit. Parkir gampang. Parkir gampang, irit betul. Cuman kalau tangan getar dikit, oke lah ya gitu kan. Itu ya, gue gak suka 3 silinder bergetar aja di tangan. Gue udah selalu bilang itu. Gue bukan masalah 3 silindernya, karena dia pincang hitungannya, timingnya pincang, makanya dia akan selalu bergetar. Nah itu dia yang gue gak suka. Nah kekurangannya, spare partnya bisa inden untuk wuling almas. Iya bener. Baris 3 sempit. Sekarang semua mobil sih bos, baris 3 sempit sih bos. Mobil yang baris 3 yang gak sempit ya yang full range, yang kayak Innova ya kan. Itu yang baris 3-nya oke. Purna jual murah, Almas 180 jutaan ya udah pasti. Mobil hanya orang Indonesia yang beli mobil mikirin harga jual. Jadi kalau lu nggak mau sakit hati liatin harga jualnya, jangan beli wuling bos. Jangan beli wuling Cherry atau Subaru, tiga-tiganya harga jualnya mah hancur. Iya kan? Nah, yang kedua Cherry Omoda 5. Menurut gua, kalau yang namanya body dan interior, ini mobil sangat keren sekali. Sangat keren sekali. Ibaratnya ini udah kayak spaceship. Yang lain jualan mobil, yang ini jualan roket luar angkasa di dalamnya. Interiornya bagus, setirnya bagus, duduknya oke, body luarnya juga oke. Handphone lu tinggal taruh pip, dia ngecas sendiri, udah ada wireless chargingnya. Ini mobil kayak, mantep banget deh gitu kan. Iya itu bener, interiornya paling ganteng. Nah bagusnya dia ada front wheel, ada all wheel drive. Yang all wheel drive udah pasti lebih mantep. Tapi DCT bos, dual clutch transmission. Lu harus tahu kalau DCT 1 kali rusak itu
gantinya segelondong. Isinya lu ganti semua tuh. Itu jijik itu juga tuh. Maksudnya jijik adalah harga lu gantinya. Kenapa kok harga gantinya bisa mahal? Satu, karena ketersediaan spare part tidak terlalu banyak. Ya, jadi spare part yang masuk tidak sebanyak yang Anda inginkan, seperti mobil-mobil manual di luar sana, yang semua importir juga ada ngimpor kapas kopling manual. Makanya ini harganya lebih mahal. Nah, ground clearance lebih tinggi, suspensi lebih empuk. Menurut gue Chery Omoda. Ground clearance-nya tinggi, ya oke. Suspensi lebih empuk, 11-12 lah masih Yanix menurut gue. Jadi dibilang bagus banget, overrated. Bagasi luas dan fleksibel, sekelas HRV kan. Jadi gede. Spare part jarang banget. Jarang banget. Terus dealernya juga jarang. Jadi lu jangan, kalau lu di luar kota yang tidak ada dealer di kota itu, udahlah, nggak usah aneh-aneh lah bos. Bener deh bos, bisa sakit kepala lu nanti itu. Nah, isunya adalah ngelitik. Ngelitik itu banyak banget di luar sana yang memang ngomongnya, si Chery Omoda 5 ini ngelitik. Bagian tidak tahu ngelitik itu namanya knocking. Nah, penyebab ngelitiknya apa menurut gua yang memang bensin di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar pembuatan si mobil ini. Jadi bisa diatasi dengan tune-up, yaitu tune-up di dokter mobil. Tune-up itu apa sih? Tune-up itu ngebersihin ruang bakar dari tangki. Jadi kita ngurutin jalur BBM aja. Dari tangki BBM, ya kan, ke injektor, ke valve, ke throttle, ke intake, sampai dengan ke catalytic converter yang di knalpot gas buang itu. Jadi kalau mobil Anda lemes, kita bikin ngaceng lagi dengan tune-up di dokter mobil, pakai si tune-up di dokter mobil ini untuk si Chery Omoda 5 ini. Jadi biasanya kalau knocking itu jadi lemes ya mobilnya, karena dia kebakar tidak pada timingnya, jadi kan kurang bagus lah. Cuman itu saya kasih jempol tuh ke teman gue yang ngasih tahu kalau mobil gue lemes, makanya gue bawa ke tempat lu gitu kan. Udah selesai bawa tempat lu jadi ngacang lagi. Oke. Itu keyword yang bagus sekali. Oke, yang terakhir Subaru Crosstrek. Subaru terkenal dengan boxer engine-nya. Di boxer engine ini yang versi biasa atau yang versi daily drive itu mereka keluarkan yang 2000 liter NA non-turbo. Nah, yang turbo itu berbeda lagi dan ini bisa di twin turbo juga sih kalau mau. Nah, ini penggeraknya all wheel drive, mesinnya boxer alias dia pistonnya nembak ke samping sehingga dia tidak terlalu goyang. Ground clearance tinggi karena Subaru rally pedigree sehingga dia otomatis lebih tinggi. Bagasi luas dan fleksibel ya otomatis lah ya Subaru oke. Lampu-lampunya lebih bagus. Nah, jeleknya spare part Subaru susah dan mahal. Spare part engine semuanya mirip-mirip dari tahun 2000-an ke sekarang. Spare part engine-nya mirip-mirip, yang berubah dikit lah, yang nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu berubah banyak, tetapi yang import cuma dikit karena populasi mobilnya sedikit. Kemarin tiap kali ke Gias, gue kalau ada booth Subaru gue pasti nongkrong di situ karena gue suka banget yang namanya Subaru WRX. Itu udah legend banget deh itu deh. Salah satu mobil yang gue naksir banget karena memang ada ceritanya gitu kan. Itu mobil racing di mana lu tahu nggak, pop and bang itu diciptakan oleh Subaru sebenarnya. Yang ketika lu lepas gas dan lu injek kopling, ketika lu mau ganti gigi itu dia roketong dong dia nembak itu namanya pop and bang. Itu diciptakan oleh si Subaru untuk menghilangkan turbo lag ketika dia mau shifting ganti gigi untuk keluar belokan. Kalau lu mau tahu ya. Jadi ceritanya si Subaru menciptakan itu sehingga ketika dia gas dan kemudian dia lepas gas dan dia injek kopling, dia memang ngebuka valve-nya sedikit supaya pembakaran itu nembaknya keluar, supaya fungsinya adalah ketika pembakaran itu nembaknya keluar, si turbin dari si turbo yang ada di exhaust itu ketembak. Jadi dia muternya lebih cepat spoolingnya. Turbinnya itu ketembak, dia muternya lebih cepat sehingga udara masuk lebih cepat lagi untuk menghilangkan turbo lag. Bagusnya adalah turbo lag-nya hilang. Jeleknya ini mobil susah banget dikontrol ketika lu ganti gigi. Jadi ketika mau belok, si driver udah tahu nih ini mobil pop and bang. Jadi ketika mau belok harus diinjek. Ketika dia nginjek koplingnya, itu dia pop and bang, spoolnya lebih sehingga ketika lu lepas gas, lu tanpa lu gas pun mobilnya udah nyundul. Nah, itu di situ bagi yang nggak tahu, orang baru tahu kan? Nah, itu sejarah mobil ya, sedikit-sedikit sejarah mobil. Makanya kalau orang di mobil Matic dibikin pop and bang, gua ketawa. Iya kan, lu ngegas begitu lu pas, dok, itu mobilnya masih jalan berarti kan dok, berarti setiap tembakan dok itu kan si turbonya spooling kan, dok spooling lagi, masuk lagi. Itu jadi mobilnya susah dikendalikan sekali. Apalagi Matic ya. Matic sih menurut gua stupid sih. Itu hanya anak-anak muda aja yang kepengen terlihat keren. Mobil gua nggak ada sih yang pop and bang. Kenapa? Gila lu lu salah masuk gigi di belokan, lu salah lepas kopling, itu mobil muter. Ya kalau mobil lu di bawah 100 HP malu jangan lu nggak usah ngomong deh. Udah mobil 400 HP, udah mulai serem lu bawa mobil lu. Bener deh.
Lu bawa mobil daily driving nih misalkan 200 something HP itu masih oke, tenaganya gede ya kan, masih mantap gitu kan. Begitu kita cerita 400 horsepower ke atas, lu nggak bisa bawa mobil, lu nggak ngerti caranya bawa mobil, udahlah bro, daripada lu mati atau lu matiin anak orang, sekolah driving school dulu. Karena feel-nya beda. Lu kalau nggak percaya, lu bawa, ya nggak usah jauh-jauh deh, kelas Galen aja itu gua upgrade sampai 470 something HP itu. 470 something HP berarti Porsche, Ferrari kejar di jalan tol. Yang standar ya, kita cerita yang standar ya, itu kejar di jalan tol. Itu sih udah, ya itu udah kelas gila lah, maksudnya lu bener-bener harus mengerti mobil lu ini udah bukan lu in control lagi. Lu ibaratnya lu cuman megangin anjing gila yang dua-duanya gitu kan di kanan kiri kan, lu lepas dikit loncat dia gitu. Emang begitu mobilnya. Nah, Subaru ini punya tendensi untuk itu ya. Dan jujur ngomong, gue lebih suka yang manual. Subaru manual, wah very fun to drive pokoknya. Wah asli ini mobil keren banget. Cuman menurut gue, gabungan-gabungan Subaru yang dibikin untuk daily drive itu banci, semua banci ya. Saya tidak suka Subaru yang lain-lain. Saya sukanya yang WRX gitu-gitu kan. Yang WRX yang baru itu ganteng banget gitu kan. Gak usah yang aneh-aneh deh, yang cross-track begini menurut gue malah banci. Karena engine-nya yang sangat kuat dan sangat powerful dan sangat rewel sekali karena kompresinya tinggi banget, itu di downgrade jadi NA. Ya otomatis ngobos lah, udah gitu lu pasangin CVT 8 speed. CVT 8 speed ini kayak itu Odyssey, bos. CVT 8 speed. Fucking hell. Itu kayak lu bawa motor Mio tapi di sini gede gitu. Tetap bunyinya begitu. Iya, jadi kelewat jauh lah ya. Jadi kalau menurut gua ini ya, kalau lu mau memang lu kepengen beli Subaru, stick to the proper Subaru. Maksudnya lu jangan beli yang kelas aneh-aneh, lu beli Subaru beneran nih, WRX gitu kan. Wah, itu mantep men, lu nggak nyesel deh lu beli itu deh. Kalau lu beli yang kelas tanggung, Subaru XV, Subaru yang ini gitu kan. Bukan Subaru yang sebenarnya. Udah gitu lu dapat bodinya begitu. Ya body oke lah ya, everybody ada yang suka ada yang enggak. Gua tetap pecinta Subaru yang WRX, nggak usah downgrade. Jadi ini mobil memang bener-bener enak, bener-bener bagus, tetapi lu ketika beli Subaru udah tahu spare part susah, jualan kalau harga jualnya juga murah, ke spare part body lu bisa nangis kalau ada body yang nabrak, pecah atau apa, lu sih nangis sih. Bener-bener nangis sih. Head unitnya gede banget, bener. Kalau menurut gue sih sekarang fine-fine aja ya. Tesla gede men. Lu udah lihat yang SU7 belum? Yang Xiaomi ngeluarin mobil? Oh iya, gede. Bukan. Konsep bikin mobilnya yang bikin gue ketawa. Lu tahu nggak ketika mobilnya keluar, Xiaomi sudah ngeluarin upgrade-annya juga. Jadi ini layar lu. Lu mau bikin layar lebih gede, nih ada nih add-on-nya nih. Lu beli lagi nih sama kita nih. Ya kan? Terus lu mau surround sound, nih ada nih, colokannya lagi nih di bawahnya nih. Gue sampai kayak singehe jualan mobil kayak jualan Lego. Gua bilang. Lo iya kan, maksudnya this is so fucking ridiculous man. Mereka mau oke lah out of the box cara baru jualan mobil, tapi ya nggak gitu juga. Maksudnya originalnya keluarnya segini, lu mau layar segede gini ada, lu tinggal beli add-onnya. Udah beli add-onnya, lu mau pencetannya nggak supaya ada pencetannya di bawah, lu beli lagi add-onnya. Itu mah sama aja ngerjain orang coy. Emangnya lu kira XU7 murah? 700 juta kan kemarin kan dihitung kan. Udah gitu di bawah trek satu kali brake-nya semua jebol kan. Di Malaysia, salah satu temen gue ada yang beli SU7 Xiaomi dan ketika dia pakai untuk trek satu lap jebol. Brake-nya jebol, brake-nya. Karena remnya tidak didesain untuk track work. Mobilnya oke, kenceng, dia bilang mobilnya kenceng, nggak, jangan salah. Udah gitu settingnya gampang, jadi kayak dia keluarin mappingannya juga. Handlingnya oke, menurut dia oke, not bad, tetapi brake-nya satu lap jebol. Karena ngerem di track berbeda dengan ngerem di jalan kalau lu mau tahu. Kalau lu mau tahu ngerem di track itu udah lu pakai 6 port, pedal rem, lu injek tuh 2 kaki, bukan cuma 1 kaki, saking beratnya. Jadi ya memang berbeda cara ngeremnya, jadi lu harus tahu itu. Nah, kalau gue disuruh pilih Subaru Crosstrek, Almas atau Chery Omoda, nggak suka gue semuanya, sumpah. Tapi untuk body gue pilih Chery. Untuk body ya, gue beli Chery. Karena Chery Omoda 5 bodinya menurut gue paling ganteng dari semua ini. Subaru menurut gue oke lah, cuman gue bukan... Subaru tuh terkenal kenceng mobilnya, AWD kenceng sedan, bukan terkenal interior bagus. Terus mesinnya boxer engine, dengan itu emang ganteng sekali sih. Jadi kalau gue milih, sorry nih, gue akan milih untuk body dan looks Chery Omoda 5, untuk engine
Meskipun mahal dan meskipun sangat susah sekali spare partnya, kayaknya engine-nya Subaru lebih oke deh. Karena engine-nya Subaru itu masih mengambil engine yang sama dari tahun itu sampai ke sekarang, belum dirubah terlalu signifikan sama dia. Tetapi karena dia CVT, jadi juga gue ini kenapa sih kok kasih gue pilihan susah-susah amat sih? Gue kalau punya duit gak bakal gue beli ini 33, sumpah. Gue mendingan beli N-Box, man. Honda N-Box, man. Bener, lucu banget itu. Kemarin gue lihat di Tangerang. Ya kan, lucu banget itu. Maksudnya lu di depan, udah gitu lu duduknya di belakang. Terus ada meja, ada kursi, injekan kursinya. Ih, lucu banget tuh, sumpah gue bilang. Ini mobil the best banget kalau masuk Indonesia. Kenapa nggak banyak mobil itu? Karena ini tiga-tiganya gue nggak bakal pilih. Kalau body oke, Cherry. Kalau engine ya oke, Subaru. Tapi CVT, man, anjir. Gue dapet engine bagus-bagus, lu tempelin di CVT. Ya elah. Gue kasih waktu sebelum ini CVT-nya jebol. Semua CVT akan putus beltnya pada waktunya ya. Lu nggak usah takut. Jadi lu kalau punya CVT, lu jangan bejek-bejek tuh nomor 1, 2, lu ganti oli tepat waktu, filternya tepat waktu, lu kasih aditif deh yang bagus-bagus sebisa mungkin. Itu kayak Odyssey gue udah 150.000 masih oke, tetapi gue juga tahu akan putus pada waktunya. Nggak mungkin nggak putus, balik lagi nggak mungkin nggak putus. Pasti akan putus pada waktunya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari Seleng Dokter Mobil. Jadi kesimpulannya, nggak deh, makasih. Enggak milih gue. Ah? Awas. Nggak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.